Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. Polisi menetapkan influencer Richard Lee sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen. Penetapan tersangka ini merupakan buntut dari laporan yang dilakukan oleh influencer Samira Harahnas atau yang lebih dikenal dengan nama Doktif atau Dokter Detektif. Penetapan tersangka ini sejalan dengan naiknya kasus yang dilaporkan tersebut ke tingkat penyidikan sejak 15 Desember lalu. Sebelumnya, Saudara, Polda Metro Jaya telah melakukan pemanggilan terhadap Richard Lee pada 23 Desember lalu, namun berhalangan dan meminta penjadwalan ulang pada 7 Januari mendatang. Dalam proses penyidikan, ya, kami sampaikan perkara tersebut sudah proses penyidikan dan kami sampaikan penetapan tersangka itu dilakukan pada tanggal 15 Desember 2025 terhadap saudara RL, ya, yang mana sudah dilakukan pemanggilan terhadap tersangka pada tanggal 23 Desember tahun 2025, namun tidak hadir. Saudara RL tidak hadir dan menyampaikan kepada penyidik akan hadir pada tanggal 7 Januari 2026. Ke kasus hukum lain, Saudara, pembunuh anak politisi PKS di sebuah rumah mewah di kawasan Cilegon ditangkap. Polisi berhasil menemukan pembunuh setelah menangkap seorang pria, Heru Anggara, yang kedapatan mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon. Pembunuh anak politisi PKS di sebuah rumah mewah di kawasan Cilegon ditangkap. Polisi berhasil menemukan pembunuh setelah menangkap seorang pria, Heru Anggara, yang kedapatan mencuri di rumah mantan anggota DPRD Cilegon, Roy Sudin Sayuri. Dari hasil penyidikan, polisi bilang Heru mengaku 3 kali mencuri di rumah mewah, termasuk rumah Maman. Ia juga mengaku sebagai pembunuh anak Maman. Polisi menyebut pelaku membunuh korban karena panik, ketahuan sedang mencuri di rumah mewah oleh anak politisi PKS. Motif pembunuhan diduga karena pelaku terlilit utang ratusan juta rupiah setelah kalah main kripto. Sebelumnya sempat bermain saham kripto dengan modal awal 400 juta, yang mana uang tersebut diperoleh dari tabungan bersama yang bersangkutan dengan istrinya. Dari 400 juta ini dimainkan sehingga berkembang sampai dengan mendatangkan keuntungan senilai kurang lebih 4 miliar. Dari 4 miliar ini yang bersangkutan belum puas, kemudian dimainkan lagi sehingga yang bersangkutan kalah. Korban melakukan perlawanan, yaitu dengan cara 2 kali menendang lutut dan siku. Dari situ pelaku langsung menusuk korban. Ayah korban yang juga Dewan Pakar PKS Kota Cilegon, Maman Suherman, menceritakan rumah biasanya ramai, namun saat kejadian pembantu rumah tangga sedang tidak ada di rumah. Maman menyebut dari hasil pemeriksaan laboratorium forensik, DNA pelaku ada di pisau yang digunakan untuk membunuh anaknya. Maman juga mengaku tidak merasa memiliki musuh. Saya tidak bisa mengasumsi atau mengandai-andai gitu ya, karena saya sendiri tidak merasa punya musuh. Saya tidak punya istilahnya perselisihan, karena kehidupan saya itu dari rumah ke masjid ke kantor setiap hari seperti itu aja. Ya, kalau melihat dari hasil laporan dari puslapor yang tadi ketemukan di pisau DNA itu sama. Ya, saya sih sangat meyakini kalau memang itu adalah pelakunya, ya. Kalau memang ada kesamaan di pisau. Sementara, psikolog forensik Reza Indragiri mempertanyakan alat bukti yang dimiliki polisi untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka dari kasus pencurian dengan pembunuhan. Terus terang masih mempertanyakan ketersediaan 2 alat bukti terkait pembunuhan. Apalagi ketika dikatakan sekali lagi bahwa pelaku pencurian
adalah juga pelaku pembunuhan. Kenapa saya mempertanyakan? Misalnya, detik ini polisi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian. Tak terpaut jauh, polisi langsung mengumumkan kepada publik bahwa pelaku pencurian adalah juga pelaku pembunuhan. Saya bertanya-tanya, apakah cukup waktu bagi polisi untuk mengecek kesamaan maupun ketidaksamaan sidik jarinya? Saat ini, polisi telah menetapkan Heru Anggara sebagai tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis dan ancaman penjara seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV.